Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'al alam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Jamir Ngora di Motivator Ngaji. Pada video kali ini saya sebagai motivator ngaji, saya akan memotivasi Anda untuk mau ngaji, untuk lebih memahami agama, untuk lebih memahami ajaran Islam, untuk lebih memahami tentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa dulu agar supaya kita diberikan kepahaman, diberikan keterangan hati, penerang hati, sehingga kita mudah dalam memahami dan mengamalkan apa yang nanti akan disampaikan. Dan saya harap Anda mau mendorong saya terus untuk produktif, untuk terus memotivasi Anda dalam ngaji, dalam memahami agama. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang pandangan filosofis dalam memahami ajaran agama. Maka inilah motivator ngaji bersama Jamir Ngora. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summiya naflan li'annahu zaidun 'alal asli kama annaka zaidun fil wujud. Perintah agama yang namanya sunnah itu secara makna, secara filosofis itu artinya adalah lebih, tambahan. Sebagaimana kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, wujud kita ini adalah wujud tambahan, wujud yang tidak pokok. Karena tadinya kita itu tidak ada. Tadinya kita tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah, barulah kita ada. Nah, wujud yang seperti ini namanya wujud tambahan, atau wujud yang mungkin, atau wujud yang nisbi, atau wujud yang relatif. Ya. Wujud yang seperti ini adalah wujud-wujudan, tidak ada eksistensi hakikinya. Jadi kita bisa saja tidak ada, bisa saja ada. Adanya kita karena memang diadakan. Nah, wujud yang hakiki itu adalah wujudnya Allah. Makanya kenapa Allah itu disebut wajibul wujud. Wujud yang hakiki, wujud yang harus ada. Itulah yang sebenar-benarnya wujud. Dia ada bukan karena diadakan, tapi memang karena ada sendiri. Dan adanya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kalau kita, itu karena diadakan. Adanya atau eksistensi kita itu tadinya tidak ada awalnya, berarti nanti setelah kita wujud ini, nanti suatu saat kita tidak ada. Jadi nanti ada akhirnya juga.
Nah, wujud kita ini namanya wujud yang mungkin, wujud yang nisbi, wujud yang tidak hakiki, atau wujud tambahan. Sementara Allah adalah wujud yang hakiki, wujud yang wajibul wujud, wujud yang mesti adanya, wujud yang wajib adanya. Nah, Allah itu adalah wujud yang pokok, wujud yang asli, sementara kita adalah wujud tambahan. Itulah pengertian daripada sunnah atau naflan. Sebagaimana kita sebagai manusia adalah wujud kita adalah wujud yang tambahan. Oleh karena itu, fala buddalaka min amalin yusamman naflan wa huwa asluka. Kita diharuskan dalam tanda kutip melaksanakan ibadah sunnah, dianjurkan dalam untuk melaksanakan ibadah sunnah itu untuk kita menyadari akan eksistensi kita yang nisbi ini, yang relatif ini, yang tidak hakiki ini, yang mungkin ini. Sementara kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah fardu, untuk melaksanakan perintah fardu, itu agar kita supaya menyadari akan eksistensi Allah, akan adanya Allah yang wajibul wujud ini. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, itu seolah-olah kita untuk diri kita sendiri, ya, dalam rangka menyadari eksistensi kita. Dan ketika kita melaksanakan ibadah fardu, itu kita untuk Allah. Kita menyadari betul akan eksistensi Allah yang wajibul wujud, yang hakiki, yang wajib, yang wujudnya harus wajib adanya. Itulah. Jadi sekali lagi, ibadah fardu itu adalah gambaran daripada wujudnya Allah yang wajibul wujud. Sementara ibadah sunnah, perintah sunnah itu adalah gambaran kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang eksistensi kita adalah mungkinul wujud, atau wujud yang mungkin, wujud yang nisbi, wujud yang tambahan. Demikian. Wal manhiyu ala qismaini nahyu hadrin wa nahyu karohatin. Nah, sekarang tentang kita memahami larangan nih. Larangan itu ada dua bentuk, ada dua macam. Larangan dalam agama itu ya. Ada larangan yang karena memang dilarang, murni dilarang, atau ada larangan yang memang karena itu dibenci, karena kecenderungan manusia atau fitrah manusia itu secara umum membenci ini. Nah, ini yang pertama tadi itu namanya nahyu hadrin atau ya haram. Sementara yang kedua adalah nahyu karohatin, kita sebut makruh gitu ya. Wal fardu ala nau'aini fardu ainin wa huma wajib ala kulli syakhsin bi ainihi. Nah, sekarang kita berbicara tentang fardu ya. Istilah fardu yang biasa kita dengar itu juga ada dua macam. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Apa fardu ain itu? Fardu ain itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Setiap individu itu mempunyai kewajiban itu untuk dilaksanakan. Tidak boleh digantikan oleh orang lain, tidak boleh diwakili oleh orang lain. Kewajibannya itu adalah untuk dia sendiri dan harus dilaksanakan oleh dia sendiri. Tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.
Ketika dia umpamanya tidak melaksanakan, maka efeknya itu untuk dia sendiri, akibatnya untuk dia sendiri. Dia akan terkena dosanya dan akibatnya nanti akan mendapatkan siksa. Sementara yang kedua ada fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim, kepada orang-orang muslim, tetapi andaikan ada yang sebagian, satu atau ya sebagian, itu ada yang sudah melaksanakannya, maka yang lain itu sudah gugur kewajibannya. Jadi sudah dicukupkan gitu. Kemudian fa'ityanul ma'mur wa tarkul manhi wal iman alladhi fihi sa'adatul ibad. Kita dalam melaksanakan agama, perintah agama, atau juga dalam meninggalkan larangan agama, itu merupakan ejawantah, ekspresi, implementasi daripada iman, yang di dalamnya itu adalah kebahagiaan kita sendiri, adalah kebahagiaan orang-orang atau hamba-hamba yang melaksanakannya. Jadi kita taat agama dalam melaksanakan perintahnya, dalam menjauhi segala larangannya, itu adalah perwujudan daripada iman, ekspresi, implementasi daripada iman. Ini berarti bahwa iman itu butuh diekspresikan, butuh diungkapkan, butuh diwujudkan, bukan hanya omong doang gitu. Boleh dikatakan berarti tidaklah iman kalau dia tidak mengamalkan. Tidaklah iman kalau dia tidak melaksanakan perintah agama atau meninggalkan larangan-larangan agama. Bisa seperti itu. Ya katakanlah bisa jadi imannya bohong gitu. Kalau cuman omong doang, kalau cuma ngaku iman tapi dia tidak mau sholat, tidak mau meninggalkan larangan-larangan agama, mabuk dan sebagainya. Atau bisa jadi memang ada keterangan lain. Itu tidak sampai iman, ya iman tetap, karena iman itu adalah masalah hati. Iman ya iman, dia tetap sepanjang dia tidak sampai musyrik atau murtad, walaupun dia melaksanakan atau melakukan larangan-larangan agama, mabuk dan sebagainya, tidak melaksanakan juga kewajiban-kewajiban agama, perintah-perintah agama, itu tidak sampai kemudian menjadikan dia kafir. Tetap dia iman ya iman, tetapi ya tidak sempurna saja, mungkin seperti itu. Ada keterangan seperti itu. Ya yang jelas memang ini bahasa konsekuensinya ya yang dijelaskan di sini. Walaupun memang ada keterangan yang lainnya. Jadi konsekuensinya bahwa orang yang tidak melaksanakan perintah agama, tidak menjauhi larangan agama, itu berarti dia tidak ya iman begitu. Karena iman itu butuh perwujudan. Jadi kalau di sini ya dalam pengertian hubungan konsekuensi, hubungan sebab akibat begitu. Jadi katakanlah bahwa iman itu ada, itu ketika dia mau berkorban, seperti halnya cinta. Ketika dia mau melaksanakan, mau mewujudkan imannya gitu, dengan perintah-perintah agama dan meninggalkan larangan-larangan agama. Seperti cinta itu butuh diungkapkan, butuh diekspresikan, butuh pengorbanan begitu. Tidaklah cinta kalau cuma di bibir saja, kira-kira begitu.
Maka cinta itu butuh pengorbanan, butuh diwujudkan dalam bentuk tindakan, ya butuh memberikan duit, uang, nafkah, begitu. Tidak cuma ngomong cinta, cinta saja. Kira-kira seperti itu. Wal jami' lil khair kullihi ayyanwiya fi jami'i ma ya'maluhu wa yatruku qurbatan ila Allah ta'ala bidzalikal amal wa tarki. Bahwa aktivitas atau perbuatan manusia itu mirip-mirip ya. Contohnya kita mandi. Mandi itu ada kalanya memang aktivitas manusia biasa karena mungkin panas, di akhirnya butuh kesejukan, butuh supaya seger, ya mandi gitu. Itu tidak ada efeknya apa-apa, tidak ada imbasnya apa-apa, hanya sekedar ya mandi biasa, aktivitas manusiawi. Tetapi ini akan berbeda kalau itu diniati. Bapaknya mandinya untuk menghilangkan hadas besar, mandinya untuk ya menghilangkan hadas besar, tadinya kotor, dia punya hadas, punya junub, mandi, akhirnya hadasnya bisa hilang, dia bisa sholat. Apa yang mau saya katakan bahwa yang bisa merubah status pekerjaan, status perbuatan manusia, itu adalah niat. Ya. Saya contohkan sekali lagi, makan. Makan itu pekerjaan manusia biasa, tidak ada efeknya apa-apa, ya sesuatu yang boleh dilakukan. Kalau tidak diniati, ya hanya aktivitas manusia biasa saja. Tidak ada efeknya, tidak ada imbas pahalanya. Tetapi kalau makan ini kemudian diniati, maka makan ini jadi bernilai ibadah. Contohnya dengan makan kita niat supaya untuk bekal ibadah kepada Allah. Nah, maka status makan ini jadi ibadah. Maka sekali lagi saya katakan, yang bisa mengubah status pekerjaan seseorang, karena memang aktivitas manusia itu adalah ya mirip-mirip gitu ya, antara kebutuhan jasmania atau memang panggilan agama, panggilan atas nama ibadah, atas nama kurbah kepada Allah. Maka yang bisa mengubah itu adalah niat. Maka dalam hadis itu dikatakan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya yasir bi husnin niyah min amalil akhirah. Berapa banyak pekerjaan dunia tapi menjadi pekerjaan akhirat itu karena baiknya niat. Tapi sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi surati amal akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Atau kama qala. Berapa banyak pekerjaan akhirat, tapi karena buruknya niat, jadi pekerjaan dunia. Nah, maka ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh saja, tetapi ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang, kalau ibadah mahdoh itu contohnya sholat, memang diperintahkan dalam agama, ada nasnya. Tapi ada ibadah yang itu bukan, awalnya bukan murni, bukan ibadah, tetapi akan bernilai ibadah karena niat. Nah, maka pekerjaan atau aktivitas yang seperti ini yang katakanlah bukan ibadah, pekerjaan manusia biasa, tapi itu akan menjadi bernilai ibadah kalau diniati. Maka sekali lagi niat itu adalah penting. Itu namanya jami, itu namanya juga al-farik, yang membedakan pekerjaan biasa dan pekerjaan ibadah, atau jami yang bisa menarik kepada kebaikan, yang bisa mengumpulkan kepada kebaikan. Nah, maka saya sarankan, saya memotivasi Anda, dalam segala aktivitas Anda apapun itu sepanjang bukan maksiat, mari kita niati dengan niat yang baik agar supaya kita niat segala pekerjaan kita itu menjadi bernilai ibadah. Dengan niat, orang itu akan sukses sebelum dia sukses. Betapa tidak, umpamanya dia banting tulang mencari uang, pengen dia adalah sukses jadi orang kaya. Kalau tidak diniati, yaitu hanya pekerjaan manusiawi saja,
Untung kalau dia sukses, andaikan dia tidak sukses, yang dapat, yang ada cuma capeknya doang. Tapi kalau diniati, maka sebelum dia sukses, sebelum dia kaya, dia sudah sukses duluan. Karena apa? Dia sudah mendapatkan pahalanya. Jadi dalam pekerjaannya dia niati, ya Allah, saya mencari ridho dengan pekerjaan ini, dengan bekerja ini, saya niat mencari ridho. Yang kedua, saya niat nafkahi keluarga. Itu akan jihad juga namanya, ibadah. Yang berikutnya, saya niat mencari rizkimu untuk bekal ibadah kepadamu. Itu juga udah 3 niatnya tuh. Udah sukses duluan tuh, 3 tuh. Udah dapat 3 poin yang besar-besar lagi. Tambah umpamanya melangkahnya memang niati untuk silaturahim dengan orang-orang lain, membentuk relasi atau bertemu dengan orang yang sudah dikenal yang memang teman-temannya atau saudaranya. Itu diniati silaturahim juga ibadah lagi. Ditambah umpamanya dengan melangkahnya itu dia niati untuk dakwah. Dia ada punya pemahaman sedikit tentang agama, dia sampaikan kemudian kepada orang lain, jadi nilai ibadah juga. Udah berapa poin itu kesuksesan yang dia dapatkan dengan niatnya ketika dalam mencari uang, dalam bekerja. Jadi niat itu penting agar supaya kita sukses duluan sebelum kita sukses. Nah, gitu. Sebelum kita sukses itu kita sudah sukses duluan dengan niat itu. Jadi kalau tidak diniati ya kebaikan hilang saja, hilang semua. Hanya cuman capeknya doang, atau mungkin kalau sukses ya cuman dapat duitnya doang, dapat kayanya doang, atau dapat sukses duniawi doang. Nilai ukhrawinya, nilai kualitas yang memang ini ditekankan, dianjurkan, di perintahkan oleh agama itu tidak ada, tidak dapat. Maka penting sekali lagi kita itu untuk meniatkan segala untuk berniat baik ya, meniatkan yang baik segala aktivitas hidup kita sepanjang itu bukan maksiat. Kita makan, kita niati untuk ibadah. Kita bekerja, kita niati untuk ibadah. Apapun itu, aktivitas kita, bepergian atau apapun, niati. Ada nilai-nilai ibadah yang kita niatkan dalam aktivitas kita. Fafuriko baina tarikin biniyatil qurbah ilallahi ta'ala wa tarikin bighairi hadin niyah kama fil amal. Dalam hal kita meninggalkan larangan juga sama seperti ketika melaksanakan perintah wajib ya. Kalau cuman meninggalkan ini ya, umpamanya zina ya contohnya. Zina ini ya sesuatu yang dilarang dalam agama. Tapi kalau umpamanya kita meninggalkan zina itu cuman alasannya atau tidak diniati dengan memang karena untuk melaksanakan perintah agama, untuk qurbah ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka melaksanakan ajaran agama bahwa zina itu haram, harus ditinggalkan. Kita tidak niatkan untuk itu, umpamanya niat hanya karena tidak punya duit akhirnya tidak zina, atau karena takut istri umpamanya tidak zina umpamanya, atau takut ketahuan orang lain tidak zina. Kalau cuma seperti itu nilai ibadahnya tidak ada. Nah maka ketika umpamanya satu saat, tapi naudzubillah, dihadapkan kita nih pada satu kondisi di mana kita terbuka kemungkinan untuk zina, kemudian kita niati kita tidak melakukan zina itu atau meninggalkan zina itu karena memang qurbah ilallah, ibadah kepada Allah, maka status kita dalam meninggalkan zina itu, tidak melaksanakan zina itu akan bernilai ibadah, qurbah ilallah. Sama seperti halnya ketika kita melaksanakan apa namanya tadi itu, pekerjaan-pekerjaan yang memang bukan larangan tapi niat ibadah. Itu pekerjaan-pekerjaan
apa jaiz, yang jawaz, yang boleh, yang mubah, tapi niat ibadah jadi nilai ibadah. Tapi kalau tidak ya cuma pekerjaan biasa. Mungkin itu untuk kali ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu. Dan sekali lagi, saya adalah motivator mengaji. Dalam hal ini saya akan terus memotivasi Anda untuk terus ngaji, meningkatkan ilmu, meningkatkan pemahaman agama, memahami hidup, memahami Tuhan kita, agar supaya hidup ini lebih berkualitas, lebih bermakna. Inilah Agus Salim, Jamer Ngora, sang motivator mengaji. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.